Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada buku yang sangat luar biasa dan fenomenal. Buku ini layak untuk dibaca dan sangat rekomendasi. Buku ini dapat menambah wawasan literasi teman-teman sekalian. Buku berjudul Islam dan Sosialisme, hasil karya pemikiran besarnya seorang tokoh bangsa, merupakan bapak bangsa bernama Haji Umar Said Tjokroaminoto. Seorang tokoh Belanda, bahkan seorang tokoh Belanda pernah, bukan tokoh lagi, seorang pemimpin Belanda bernama D.F. Dahler menyebut beliau sebagai harimau mimbar karena kecakapannya dalam berpidato, apalagi perawakan beliau yang sangat tegap, penampilan yang berwibawa, dan suaranya yang khas, yang berat, yang dapat memukau para pendengarnya. Bahkan pendengarnya rela berpanas-panasan hanya untuk mendengarkan pidato-pidato beliau yang sangat luar biasa. Haji Umar Said Tjokroaminoto lahir di sebuah kampung kecil pada tanggal 16 Agustus 1882 di Madiun. Ayah beliau bernama Raden Mas Cokromiseno, sedangkan kakeknya seorang bupati Ponorogo bernama Raden Mas Adipati Cokronegoro. Kakek turunan dari ibunya bernama Kiai Bagus Besan Basri. Kiai Bagus Besan Basri merupakan sosok ulama besar di awal abad ke-19 yang malang melintang dalam dunia Islam dan penyebaran Islam di Madiun, di daerah kelahirannya Haji Umar Said Tjokroaminoto. Tokoh besar yang pernah belajar kepada beliau diantaranya ada Kusno yang kita kenal dengan Insinyur Soekarno. Yang kedua ada Muso, Semaun, Kartosuwiryo, dan Tan Malaka. Tokoh-tokoh besar yang pernah berdialog bersama beliau sehingga menjadi cikal bakal Muhammadiyah di daerah Sumatera Barat atau daerah kelahirannya Buya Hamka. Sosok ini bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Amrullah atau Kiai Haji Abdul Karim Amrullah. Beliau adalah ayah dari tokoh besar Ketua MUI pertama bernama Buya Hamka. Hasil dialog dari ketiga tokoh besar ini menjadi cikal bakal Muhammadiyah di Sungai Batang atau kampung halamannya Kiai Haji Abdul Karim Amrullah. Isi dalam buku Islam dan Sosialisme, Tjokroaminoto ingin merubah pemikiran sosialisme yang ada pada tahun 1920 yang identik dengan pemikiran komunis. Menurut Tjokroaminoto, komunisme ialah segala peraturan yang sifatnya kepunyaan individu dibuat peraturan menjadi kepemilikan bersama. Menurut Tjokroaminoto, sosialisme merupakan bagian penting dari komunisme. Pendapat Tjokroaminoto tentang sosialisme Islam ada 3. Yang pertama, kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Ada istilah kalau dalam Islam itu yang sangat luar biasa, merupakan dosa besar. Seorang tokoh komunis bernama Karl Marx, beliau menyatakan begini, memakan keuntungan berlebih bukan dari keuntungan yang bagiannya. Itu merupakan sebuah benih dari kapitalisme. Nah, sedangkan menurut Tjokroaminoto, hal yang dikatakan Karl Marx itu merupakan riba kalau dalam Islam. Menurut Tjokroaminoto, riba di dalam Islam
adalah sebuah bibit kapitalisme yang sangat merugikan. Sosialisme yang dipraktekkan di negara-negara Eropa, menurut Host Cokro Aminoto, itu merupakan bukan sosialisme Islam. Yang dipraktekkan merupakan demokrasi sosialisme. Itu menurut Haji Umar Said Cokro Aminoto. Buku ini dibuat oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto yang bertujuan untuk membentengi pemikiran-pemikiran komunis sosialis di negara-negara Eropa, atau pemikiran sosialis ateis yang diusung pemikir Barat yang sangat bertentangan dengan kehidupan Islam atau pemikiran Islam. Sosialisme Islam yang dicontohkan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto yaitu di era Khilafah yang pertama, atau yang kita kenal dengan kehilafahan Khulafaur Rasyidin, era Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abu Thalib. Menurut Cokro Aminoto, dari keempat sahabat Rasul ini yang telah berhasil menciptakan kehidupan yang sangat madani, sangat sosialis, yang menurut beliau salah satu sosialisme yang benar-benar sosialisme Islam. Ada tulisan yang menarik lagi yang akan saya kutip. Tujuan hidup manusia di dunia menurut Haji Umar Said Cokro Aminoto. Tujuan hidup manusia yang sebenar-benarnya adalah untuk mengenal dan berbakti pada Tuhan dan sama sekali bertakluk tunduk kepada kemauan Tuhan. Sepanjang kehendak agama Islam, sedikitnya ada satu perkara yang nyata, yaitu bahwa sesungguhnya bagi manusia tidak ada pilihan dalam menetapkan maksud dan tujuan hidupnya di dunia ini. Manusia datang ke dunia dan meninggalkan dunia tidak dengan kehendaknya dan pengharapannya sendiri. Ini sangat dalam sekali pemikiran Cokro Aminoto tentang kehidupan sosialisme. Apalagi beliau mengutip tujuan hidup manusia di dunia. Beliau mengatakan tujuan hidup manusia hanya untuk pasrah diri, hanya untuk berbakti kepada Tuhan dan kemauan Tuhannya sendiri. Wah, sangat luar biasa, teman-teman. Pemikiran seorang tokoh yang selalu ingat dengan Tuhannya. Ada hal yang menarik tentang sosialisme dalam Islam. Dasar sosialisme dalam Islam, dalam buku ini disebutkan begini. Kanan nasu ummatan wahidatan. Sesungguhnya seluruh umat manusia itu bersaudara, bersatu, begitulah pengajaran di dalam Al-Quran yang suci yang menjadi dasar sosialisme. Kalau segenap umat manusia kita anggap sebagai satu persatuan, kita tidak wajib berusaha untuk mencapai keselamatan bagi semuanya. Ini sangat menarik tulisan-tulisan Host Cokro Aminoto yang menggambarkan sosialisme dalam Islam. Beliau mengutip hadis, bahkan mengutip ayat-ayat Al-Quran untuk menggambarkan sosialisme yang sebenarnya. Sosialisme yang menurut beliau harus diatur oleh pencipta dan bisa bersosialisasi dengan sesama. Karena di dalam Islam, menurut Haji Cokro Aminoto, manusia langsung berinteraksi dengan penciptanya dan berinteraksi dengan manusia itu sendiri. Pada bab 10, bab terakhir di dalam buku ini, Host Cokro Aminoto, beliau menuliskan, kalau saya lihat, beliau memperlihatkan sebagai jati dirinya. Dari bab 10 ini berjudul Peringatan dan Petunjuk bagi Umat Islam.
Hos Cokroaminoto sebagai seorang pan-Islamis yang menyimpan rasa pan-Islamisme di dalam darah dagingnya, tidak bisa lupa akan mengingatkan yang menunjukkan jalan kepada segenap umat Islam. Terutama sekali umat Islam di negeri tumpah darah kita, Hindia Timur. Hos Cokroaminoto lebih senang menyebut Hindia itu menjadi Hindia Timur karena beliau hidup di era sebelum kemerdekaan. Ada lagi nih kutipan yang sangat bagus lagi lanjutannya. Hendaklah kamu bergerak terus-menerus dengan tak henti-hentinya berserikat yang kuat-kuat demi tali ikatan lahir dan tali ikatan batin. Teruslah bergerak walaupun jalannya penuh dengan ranjau dan duri-duri. Ini pemikiran sangat sulit ya kalau menemukan tokoh sekaliber Haji Umar Said Cokroaminoto. Beliau dapat mencerna pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa dan dapat menciptakan pemikiran-pemikiran yang luar biasa juga ini. Beliau merupakan seorang ulama yang sangat dikagumi, apalagi beliau seorang pemimpin organisasi Syarikat Islam. Merupakan organisasi pribumi pertama yang berjumlah jutaan pada saat itu. Di saat Belanda lagi memimpin, pemikiran-pemikiran Hos Cokroaminoto, beliau berani mengungkapkan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya dapat membahayakan nyawa beliau. Karena jiwa patriotisme, rasa cinta terhadap agama dan negaranya, beliau rela, beliau tidak takut dengan ancaman-ancaman dari penguasa pada saat itu. Mudah-mudahan kita bisa menemukan sosok seperti beliau kembali di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan tentang sedikit isi dari buku Islam dan Sosialisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.